Saya sambut dengan perkataan Shalom. Shalom. Lebih desa lagi Shalom. Shalom. Berarti ya, terberi semua yang ada dekat kaki. Shalom. Ini yang Tuhan inginkan. Ya kan? Seruan yang berapi-api memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat bangga. Amin. Amin. Padahal ini baru dorongan COVID. Ya kan? Nah, kekasihku dalam Yesus Kristus, kita sangat bangga. Ada dari berbagai suku di tempat ini kita hadir. Ada dari suku Batak, dari suku Jawa, ada suku Nias, Chinese, Manado, dan lain sebagainya. Tetapi itulah kebahagiaan Tuhan. Dia mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Dia mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Di sini tidak ada berbicara mayoritas Batak. Di sini tidak berbicara mayoritas dari ini. Masalah itu dengan Daud ya, ketika dia disuruh oleh bapaknya untuk kemudian meninjau, melihat kakak-kakaknya ya, atau keluarganya yang ada di medan pertempuran karena tidak ada berita. Dan dia melihat kondisi dari peperangan itu luar biasa karena tajuk priuk lagi. Tuhan kami mengucap syukur untuk hari yang mulia ini. Kami menaikkan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya lalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan hidup ada hari esok, setelah hidup ku tak dekat karena ku tahu yang gelap hari esok hidup. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku.
sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat terurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Berpuisi. Oleh karena itu, puisi kami ini sangat menyentuh hati kalau dibesarkan tisu. Karena pasti kalian akan meneteskan air mata. Oh ya. Backup kita ya. Terakhir baru dinyanyikan. Siap. Baca puisi dulu. Musiknya dulu. Ini puisi dulu, agak sindu-sindu gitu. Jangan sampai sekarang cabut. Pak pendeta yang di depan. Gak lulus. Baca puisi. Biasa kalau puisi-puisi itu kan matanya agak disekitin dulu ketika dramatis, ya kan? Agak disekitin, suaranya agak disentuh-sentuh gitu. Gak lebar suaranya. Iya, kita membawakan puisi dengan judul Lebih dari Pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? haleluya. Tapi dia berkata itu semua sampah. Dan dia fokus mendalami bagaimana hubungan yang indah dengan Kristus dan di sana ada kebahagiaan. Saya pernah khotbah dulu, kupas bagaimana kisah hidup Paulus sampai Tuhan memanggil Paulus sampai dia disalibkan. Sebenarnya kalau kita pelajari, Paulus itu dalam penderitaan. Ada beberapa penafsiran bahwa Paulus ini tidak terlalu gagah, agak sedikit pincang karena dia sakit. Seumur hidupnya dia ada sakit. Makanya dia pantas berbicara kalau mengiring Kristus pun, walaupun kita sakit, walaupun kita mengalami sebuah kesulitan, katakan Yesus itu tetap baik.
Seolah-olah begitu. Ini teologinya luar biasa Paulus ini. Dia bukan teologi kemakmuran, bukan. Pergumulan boleh ada, tekanan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Walaupun Tuhan tidak sembuhkan, seolah begitu kata Paulus, dia tetap Yesus juru selamat saya. Maka Rasul Paulus berani berkata, semua yang kupegang. Rasul Paulus orang paling kuat. Dia diprediksikan memiliki 2 kewarganegaraan, Roma, Yahudi, karena dia orang cerdas. Tapi dia katakan semua itu sama. Aku lebih indah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan sharing tentang hasil tim masing-masing. Mungkin akan diatur begini. Sharing pertama itu adalah para majelis. Mereka akan menyampaikan apa yang katakanlah sudah menjadi percakapan dan pemahaman bersama. Lalu sesudah itu kita akan berdoa untuk hasil itu. Kemudian yang kedua kita akan ikuti sharing dari kaum pria, maksud saya pemuda. Jadi kemudian sesudah pemuda kita akan berdoa untuk pokok-pokok yang mereka telah bahas tadi malam seperti apa. Sudah itu kemudian kita masuk ke sharing yang ketiga, yaitu dari kelompok kaum ibu ya, ternyata kaum ibu, karena bapak cuma satu selain pengurus majelis. Jadi Pak Akong itu tadi malam bergabung bersama dengan para majelis, dan sudah itu kita akan gitu ya, dengan kurangnya konsentrasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita kembangkan gitu, kira-kira apa nih yang akan kita kerjakan gitu. Nah ini tentunya pasti akan selaras dengan program-program komisi-komisi atau kategorial yang lain gitu. Cuman di sini untuk menyikat waktu ada beberapa poin kami sudah singkat gitu ya. Yang pertama adalah tentunya dengan seiring berkembangnya zaman gitu ya, atau teknologi di sekitar kita, kita nggak boleh menutup mata sama yang namanya perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini adalah dunia digital gitu. Itulah sebabnya dari majelis sudah berkomitmen gitu ya untuk memodernisasi digital, yaitu dalam bentuk website. Google Map itu juga akan kita aktifkan kembali. Aktivitas kita akan update di sana gitu, karena sebagai informasi juga buat kita semua adalah sepertinya ada melaporkan log Gereja Presbyterian Indonesia sehingga di take down, sehingga dihapus dari Google gitu ya. Cuman tadi malam tim kita sudah coba aturlah gimana untuk mengaktifkan kembali. Karena apa? Karena berdasarkan evaluasi yang pada tahun kemarin, seingat kami gitu ya, efek daripada Google Map dan pelang di depan itu mendatangkan 9 jemaat sebetulnya secara total. Satu hal yang memang kami rindukan adalah setiap kali ada kegiatan rayon di rayon kita di rayon 1. Setiap kali kegiatan DPI Sleepy itu terakhir itu cuma Glenn sama Sharon yang ikut. Itu pun 1 kali itu aja dari beberapa kegiatan. Nah kami berkomitmen, kami merindukan bahwa nanti setiap kali ada kegiatan di rayon kita harus ada minimal 2 orang perwakilan dari gereja kita. Itu kita lakukan agar bagian dari promosi kita, dan kita akan menunjukkan bahwa tim dari pemula GPI Sleep itu juga bisa. Shalom semua. Shalom semua. Ya, ini untuk sesi yang terakhir dari kaum ibu, kaum wanita. Setelah kami berdiskusi selama 1 hari 1 malam ya, kami dari sebelum jam 12
ke jam 1 kan udah lewat 1 hari Pak. Kami tidak terlalu banyak, tapi kami berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah kami diskusikan, dan intinya kami juga berkomitmen untuk mendukung pelayanan yang sudah disampaikan oleh majelis dan maupun secara gereja ya. Yang pertama, mungkin kami berkomitmen untuk secara internal terlebih dahulu. Maksudnya ini secara pribadi kami berusaha untuk memperkuat kehidupan rohani kami secara pribadi. Haleluya. Baik secara pribadi maupun kelompok ya, kelompok wanita. Misalnya kami mungkin dengan doa pribadi dan saat teduh pribadi, mungkin kami akan secara komitmen secara pribadi untuk memperkuat itu, dan secara berkelompok di dalam kaum wanita yang sementara sudah kami jalankan lebih dari 1 tahun. Ya,